teman-teman semua, perkenalkan nama saya Yosefina Suciwati Prado dari kelas 11 IP1 dan teman saya. Perkenalkan nama saya Innocente Linda Koda dari kelas 11 IP1. Baik teman-teman, di video ini kami akan mengeksplorasi tentang suatu jenis bencana dan kami akan mengambil tentang bencana banjir. Dan dari video ini yaitu agar kita mengetahui penyebab dari banjir dan cara mengatasi banjir agar kita juga bisa menjaga lingkungan alam ini agar terhindar dari bencana banjir. Bencana alam kembali melanda tanah air. Minggu 4 April 2000. Oke teman-teman, sebelum kita melewati penjelasan yang lebih detailnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu banjir. Banjir adalah suatu fenomena alam yang merugikan, yang berarti ketidakmampuan sungai, aliran air, danau untuk menampung air yang jumlahnya banyak. Saya akan menjelaskan lebih detail lagi materi tentang bencana banjir bandang yang ada di NTT. Berikutnya, penyebab-penyebab terjadinya bencana banjir bandang. Yang pertama, hujan dengan intensitas lebat hingga ekstrim yaitu 150 mm selama 4 hari. Yang kedua, angin kencang. Tiga adalah tanah longsor. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak dari bencana tersebut. Yang pertama, korban jiwa. Terdapat 13.226 orang mengungsi. Dan yang kedua, 67 jiwa meninggal dunia. Ketiga, 61 orang masih dinyatakan hilang. Jadi, jumlah total korban jiwa yaitu 128 orang dengan 13.208 orang mengungsi. Yang kedua, korban harta benda. Yang pertama, 686 rumah rusak berat. Yang kedua, 272 rusak sedang. Dan yang ketiga, 154 rusak ringan. Dan yang keempat, 87 fasilitas umum terdampak. Yang kelima, 24 unit rusak berat. Yang ketiga, dampak ekonomi. Terjadinya kerusakan pada rumah dan barang-barang yang ada di dalamnya ternyata menimbulkan kerugian ekonomi. Di beberapa daerah merupakan tempat strategis bahkan bisa mempelabat perputaran roda ekonomi. Yang kedua, sulitnya air bersih. Apabila banjir datang, jumlah air bersih pun otomatis berkurang. Padahal air bersih sangat dibutuhkan dalam keadaan seperti ini. Yang ketiga, aktivitas warga terhambat. Terhambatnya aktivitas warga menjadi hasil lain yang mungkin paling terasa. Saat ini kondisi ini melanda. Dampak banjir tersebut juga dapat menyebabkan warga kehilangan pekerjaannya. Selain itu, dampak banjir di bidang lingkungan. Dampak banjir bagi lingkungan, infrastruktur media yang tersedia juga menjadi pertimbangan. Misalnya rumah sakit yang terendam, produk dan suplai medis yang rusak, hingga kesulitan mengakses pelayanan kesehatan akibat banjir. Jika dampak banjir bagi lingkungan tidak segera diatasi, dampak lanjutan pada kesehatan juga bisa berkaitan dengan penurunan kesehatan mental, kesulitan pangan yang berakibat malnutrisi, juga risiko panjang yang tidak boleh disepelekan. Yang berikut dampak banjir di bidang kesehatan. Salah satu dampak banjir bagi lingkungan manusia yang paling penting adalah kesehatan.
Banjir memiliki risiko yang mengancam nyawa manusia dimulai dari penyakit hingga kematian. Dampak banjir terhadap lingkungan kesehatan manusia memang cukup bervariasi, tergantung dari beberapa faktor, misalnya lokasi, topografi, hingga penanganan medis yang tepat di berbagai pihak. Beberapa dampak banjir bagi lingkungan kesehatan yang wajib Anda perhatikan antara lain bahaya tenggelam atau terluka, penyakit hipotermia atau penurunan suhu tubuh di bawah 35 derajat Celcius, gigitan hewan dan kuman bakteri, infeksi keracunan dan beberapa penyakit bawaan akibat banjir, resiko kematian hingga muncul akibat evakuasi pasien. Dampak bencana banjir di bidang transportasi yaitu yang pertama terjadinya kecelakaan akibat lumpur, yang kedua banyak jalan terputus, dan yang ketiga banyak transportasi rusak akibat banjir. Baik, berikutnya alat-alat yang digunakan You could be blowing up, just me say love. tidak dilakukan. Dua dikerahkan untuk menjangkau distribusi beberapa desa yang terisolir pasca terputusnya akses diakibatkan tanah longsor. Dan satu helikopter lainnya untuk mengakomodir para warga yang membutuhkan pertolongan. Baik, yang kedua adalah tenaga medis yang ditugaskan di posko penanganan darurat dan tempat peralatan darurat seperti rompi dan pelampung. Kami berdua menjadi kepala daerah di suatu tempat. Tindakan mitigasi prabencana yang kami lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kami akan mengetahui tingkat kerentanan tempat tinggal kita, apakah di zona rawan banjir. Dan yang kedua, mengetahui cara-cara untuk melindungi rumah kita dari banjir. Dan yang ketiga, mengetahui saluran dan jalur apa yang sering dilalui air banjir dan apa dampak itu. Pasca bencana yang kami lakukan adalah yang pertama, memperbaiki lingkungan wilayah bencana, memperbaiki sarana dan prasarana umum, memberikan dan bantuan dalam memperbaiki rumah, Why you always in the mood? perbaikan kondisi sosial dan psikologis, pelayanan kesehatan secara maksimal, rekonsiliasi dan resolusi konflik, dan memperbaiki sosial budaya, memperbaiki keamanan dan ketahanan di suatu daerah. Baik, berdasarkan pemaparan tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa banjir tidak hanya terjadi karena faktor alam, melainkan faktor manusia. Untuk itu, jangan hanya menyalahkan alam saja, tetapi kita juga harus mengoreksi diri kita masing-masing yang menyebabkan bencana banjir. Pesan terakhir yang kalian bisa ambil dari video kami ini adalah: cintailah lingkunganmu seperti Anda mencintai diri Anda sendiri. Sekian dari kami, terima kasih.